Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isu Setianingrum dengan NIM 1232020-124. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ICT. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai the use of ICT for learning, knowledge construction, and collaboration. Semoga bermanfaat dan mari kita mulai penjelasannya. Penjelasan pertama adalah mengenai rubrik the use of ICT for learning atau pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Rubrik ini menilai sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dimanfaatkan oleh siswa untuk mendukung proses belajar mereka. Fokus utama rubrik ini bukan pada pengetahuan TIK oleh guru, tetapi bagaimana siswa secara langsung menggunakan TIK untuk membangun pengetahuan, berkreasi, dan menghasilkan produk tertentu. Dalam pembelajaran yang ideal, siswa tidak hanya menjadi konsumen pasif, misalnya hanya sekedar menonton video atau menerima materi yang disampaikan oleh guru melalui proyektor. Sebaliknya, mereka menjadi pengguna aktif atau bahkan desainer produk berbasis TIK. Penggunaan TIK dianggap bermakna ketika siswa dapat mengontrol sendiri aktivitas digitalnya, seperti menganalisis data dengan Excel, membuat simulasi, mengedit tulisan dengan aplikasi digital, atau membangun produk digital untuk audiens autentik. Selain itu, rubrik ini menilai apakah TIK tersebut memang diperlukan untuk proses konstruksi pengetahuan. Jika aktivitas bisa dilakukan tanpa TIK, maka pemanfaatannya belum termasuk kategori tinggi. Namun, ketika teknologi menjadi alat utama untuk memahami konsep yang sulit diamati secara langsung, misalnya simulasi pembentukan bintang, analisis data real-time, atau pencarian perspektif global, maka TIK berperan penting sebagai media pendukung konstruksi pengetahuan. Pada tingkat tertinggi, siswa tidak hanya belajar menggunakan TIK untuk memahami materi, tetapi juga menghasilkan produk digital untuk audiens nyata. Misalnya, aplikasi untuk masyarakat, kolase digital yang mewakili gaya artistik tertentu, atau konten edukatif untuk publik. Dengan demikian, TIK menjadi sarana kreativitas dan komunikasi yang memiliki dampak di luar kelas. Penjelasan selanjutnya yang kedua adalah mengenai rubrik knowledge construction atau konstruksi pengetahuan. Rubrik ini menilai apakah kegiatan pembelajaran mendorong siswa untuk melakukan proses berpikir tingkat tinggi. Konstruksi pengetahuan terjadi ketika siswa tidak hanya mengulang informasi, tetapi menafsirkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks baru. Dengan kata lain, siswa diminta membangun pemahaman yang baru bagi mereka, bukan sekedar menyalin atau menghafal. Dalam kegiatan ini, siswa diajak untuk membuat inferensi, membandingkan berbagai perspektif, menilai kredibilitas informasi, atau merancang solusi berdasarkan data yang mereka analisis. Pembelajaran tidak berhenti pada mempelajari materi, tetapi menggunakannya untuk menghasilkan pemahaman baru. Rubrik ini juga menilai apakah siswa diminta menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi yang berbeda. Penerapan ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi mampu memindahkannya ke konteks lain, sehingga memperdalam pemahaman mereka. Pada level tertinggi, konstruksi pengetahuan tidak hanya terjadi secara mendalam, tetapi juga bersifat interdisipliner. Kegiatan belajar menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran, misalnya sains dengan bahasa atau matematika dengan IPS, sehingga siswa melihat hubungan antar bidang dan memecahkan masalah dengan perspektif lain yang lebih luas. Yang terakhir, yang ketiga adalah mengenai rubrik collaboration atau kolaborasi. Rubrik ini menilai bagaimana siswa
bekerja bersama dalam proses pembelajaran. Kolaborasi bukan sekedar duduk bersama atau saling membantu, melainkan proses kerja kelompok yang terstruktur, disertai tanggung jawab bersama serta keputusan substantif yang dibuat secara kolektif. Siswa dianggap benar-benar berkolaborasi ketika mereka bersama-sama mengembangkan produk atau menyelesaikan tugas, dan keberhasilan kelompok bergantung pada kontribusi setiap anggotanya. Artinya, pekerjaan tidak dapat diselesaikan jika salah satu tidak berpartisipasi. Rubrik ini juga menilai adanya keputusan substantif, yaitu keputusan yang mempengaruhi isi, proses, atau produk akhir. Misalnya, menentukan topik yang akan dibahas, strategi penelitian, pembagian peran berdasarkan kebutuhan, atau desain presentasi yang paling efektif. Keputusan seperti memilih warna atau layout sederhana tidak dianggap sebagai substantif. Pada level tertinggi, kolaborasi bersifat interdependen. Setiap anggota memiliki tugas yang berbeda tapi saling terkait, dan hasil akhir hanya dapat tercapai jika seluruh anggota bekerja sesuai dengan peran. Kolaborasi jenis ini menumbuhkan keterampilan komunikasi, negosiasi, tanggung jawab bersama, dan kesadaran bahwa keberhasilan kelompok merupakan hasil dari sinergi semua anggota. Ringkasnya, the use of ICT for learning menekankan pengguna TIK untuk secara aktif oleh siswa, terutama untuk konstruksi pengetahuan dan pembuatan produk digital untuk audiens autentik. Lalu knowledge construction menekankan proses berpikir tingkat tinggi, interpretasi, analisis, sintesis, evaluasi, dan penerapan dalam konteks baru bahkan lintas disiplin. Lalu, collaboration menekankan kerja kelompok yang sesungguhnya, berbagi tanggung jawab, membuat keputusan-keputusan penting secara bersama, dan menghasilkan produk yang benar-benar membutuhkan kontribusi dari seluruh anggota. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.